Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam Gembala Menyapa saat ini. Hari ini kita akan bersama melihat satu fenomena yang terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita pernah mendengar istilah crazy rich. Apa itu crazy rich? Crazy rich adalah fenomena yang terjadi dan merujuk pada seseorang yang hartanya begitu fantastis. Tapi sayangnya belakangan ternyata diikuti juga pemberitaan yang tidak menyenangkan, seperti adanya dugaan kasus pencurian, juga akhirnya penipuan. Kenapa kisah itu muncul pada masa ini? Nah, Bapak Ibu, kemunculan crazy rich sebagai sebuah fenomena salah satunya diakibatkan karena sebaran informasi yang ada di sekitar kita dari media sosial, media online yang sangat populer, terutama bagi kalangan milenial atau anak-anak muda di era digital saat ini. Dari mana istilah itu berasal? Penamaan Crazy Rich sendiri populer berkat novel karya Kevin Kwan, yaitu Crazy Rich Asians, yang kemudian diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama. Istilah Crazy Rich pertama kali muncul itu pada tahun 2018, bercerita tentang kisah cinta yang sangat pelik, terhalang restu antara orang yang kaya dan orang yang biasa-biasa saja. Sejak saat itu, istilah crazy rich akhirnya booming di sekitar kita. Crazy rich digolongkan pada kalangan super kaya, luar biasa kayanya, atau memiliki kekayaan jauh melebihi orang-orang pada umumnya. Ketika kita melihat usianya masih muda, mungkin sekitar 30-an, tetapi aset mewah yang dimiliki justru membuat dirinya mudah memamerkan seluruh hartanya. Sebenarnya, apa yang terjadi di balik fenomena ini? Ternyata banyak orang melihat dan membedakan mana yang kaya asli atau yang kaya palsu. Persaingan yang terjadi secara ekonomi di kalangan kaum muda pada akhirnya membuka peluang kejahatan yang bisa dialami. Penipuan, pemerasan, untuk meningkatkan gengsi dalam pergaulan. Bahkan ada yang menjual seluruh hartanya tanpa berpikir panjang untuk bisa dilipat gandakan seperti janji investor di awal kepadanya. Namun ternyata ia telah ditipu setelah menjual seluruh hartanya, gagal berinvestasi, merugi, dan akhirnya depresi. Jika tidak segera diatasi, maka pribadi yang demikian mudah terjerat pada nafsu keserakahan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita juga melihat ada banyak orang di sekitar kita tidak mau bekerja keras, menanti proses yang singkat saja, tidak mau yang panjang, tetapi menghasilkan uang yang banyak. Saya jadi teringat dengan pesan firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 9-10. Demikian tertulis. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan
ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pesan firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10, kita diajak untuk melihat kaya boleh, tapi caranya juga harus benar, tepat, dan bijaksana. Kaya boleh, tapi jangan pura-pura kaya. Menuju kaya harus ada prosesnya, bekerja keras, juga berdoa, memohon hikmat kepada Tuhan agar tidak dibutakan oleh nafsu duniawi. Banyaklah membaca buku artikel tentang mengelola keuangan. Hiduplah sederhana dengan kecukupan, jangan besar gengsinya, karena kita hidup harus senantiasa percaya kepada Tuhan, dan kita juga hidup dengan syukur kecukupan yang kita miliki, karena kita juga mau hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling. Kiranya Tuhan yang mencukupkan dan memberkati kita semua.